Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak doakan anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi bersama Pak Guru di video pembelajaran PJOK. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang materi renang. Lebih mengkhusus pada renang gaya punggung. Sebelum kita membahas renang lebih lanjut, Bapak akan memaparkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan gerakan kaki, gerakan tangan, dan pengambilan nafas, serta koordinasi gerakan pada renang gaya punggung. Kemudian yang kedua, anak-anak diharapkan mampu mempraktikkan gerakan kaki, gerakan tangan, dan pengambilan nafas, serta koordinasi gerakan pada renang gaya punggung. Nah, itu anak-anak tujuan yang akan kita capai pada video pembelajaran kali ini. Materi yang akan kita bahas adalah gerak dasar renang gaya punggung. Yang pertama yaitu gerakan meluncur. Kemudian yang kedua gerakan kaki. Yang ketiga posisi badan. Kemudian yang keempat gerakan tangan. Yang kelima pengambilan nafas. Serta yang keenam koordinasi gerakan. Nah, keenam materi tersebut akan Bapak bahas secara detail di video pembelajaran kali ini. Materi kita yang pertama yaitu gerakan meluncur. Gerakan meluncur sebagai dorongan awal saat berenang. Dalam renang gaya punggung, meluncur dapat melatih tubuh untuk mengapung dengan posisi telentang. Nah, hal yang membedakan gerakan gaya punggung dan gaya bebas adalah posisi tubuhnya atau posisi badan telentang. Nah, gerakan meluncur ini dapat anak-anak latih dengan melakukan gerakan dari pinggir kolam. Pegang pinggiran kolam, kemudian tolakkan kaki pada dinding kolam. Setelah itu, meluncur pada permukaan air dalam posisi telentang. Anak-anak dapat melakukan gerakan meluncur ini secara mandiri di kolam yang dangkal. Lakukan latihan dengan baik ya anak-anak. Gerak dasar yang kedua yaitu gerakan kaki. Pada renang gaya punggung, gerakan kaki sama dengan renang gaya bebas. Akan tetapi, posisi tubuhnya telentang. Gerakan kaki akan menjadi sumber daya dorong. Ketika kaki dihentakkan, badan akan terdorong ke depan. Latihan gerakan kaki dapat anak-anak lakukan secara mandiri dengan bantuan orang lain ataupun dengan papan pembelajaran. Nah, anak-anak dapat memilih latihan tersebut. Jika anak-anak melakukan latihan secara mandiri, dapat anak-anak lakukan dengan posisi berada di pinggir kolam, kemudian kedua tangan memegang pinggiran kolam. Setelah itu, posisikan badan telentang di permukaan air. Gerakan tungkai dengan kuat, lurus dan gerakan berada di pangkal paha. Nah, lakukan gerakan kaki kanan dan kaki kiri secara bergantian, sama seperti gerakan kaki pada renang gaya bebas. Gerak dasar yang ketiga yaitu posisi tubuh. Posisi tubuh pada gerak renang gaya punggung ini adalah sejajar di permukaan air. Usahakan posisi anak-anak, posisi tubuh anak-anak dari kaki, kemudian badan, serta tangan jajar rata-rata di permukaan air ya anak-anak. Tetap jaga posisi tubuh tersebut untuk dapat melakukan gerakan ini dengan baik. Gerak dasar yang selanjutnya adalah gerakan tangan. Anak-anak dapat mengamati video yang Bapak tampilkan. Pada gerak tangan ini,
terdapat gerakan menarik, mendorong, dan istirahat. Gerakan menarik dilakukan setelah telapak tangan masuk ke permukaan air. Nah, anak-anak perhatikan videonya. Tangan ketika masuk di permukaan air, bagian yang masuk terlebih dahulu adalah jari kelingking. Kemudian, setelah itu lakukan gerakan menarik hingga telapak tangan di samping luar bahu. Setelah itu, lakukan gerakan mendorong saat akhir gerakan tangan di dalam air. Saat tangan keluar dari air, itu adalah fase istirahat anak-anak. Nah, sekarang perhatikan videonya. Sekarang anak-anak amati tangan kirinya ya. Nah, dimulai dari gerakan tarik, dorong, istirahat. Lagi sekali, tarik, dorong, istirahat. Anak-anak perhatikan lebih seksama lagi tangan kirinya ya. Kita mulai dari tarik, dorong, istirahat. Tarik, dorong, istirahat. Nah, ketika memasuki air, diawali dengan tarik, kemudian dorong. Ketika keluar air, itu fase istirahat. Nah, lakukan gerakan ini secara bergantian antara tangan kanan dan tangan kiri. Dilakukan secara terus-menerus untuk tetap menjaga kecepatan berenang anak-anak. Sekarang Bapak lanjutkan ke gerak dasar pengambilan nafas. Nah, anak-anak perhatikan pada lingkaran merah yang Bapak tandai. Pengambilan nafas anak-anak lakukan melalui mulut. Kemudian udara dihembuskan keluar melalui hidung atau juga boleh dengan menggunakan mulut. Anak-anak menarik nafas pada fase istirahat salah satu lengan. Kemudian menghembuskan nafas pada fase istirahat lengan lainnya. Misalnya, anak-anak menarik nafas pada fase istirahat lengan kanan, kemudian anak-anak harus menghembuskan nafas pada fase istirahat lengan kiri. Begitu pula sebaliknya anak-anak, jika anak-anak mengambil nafas pada fase istirahat lengan kiri, maka anak-anak mengeluarkan nafas pada fase istirahat lengan kanan. Nah, sekarang perhatikan videonya. Misalkan anak-anak mengambil nafas pada fase istirahat lengan kiri. Sekarang perhatikan gambarnya ya. Tarik napas, kemudian lepas napas. Tarik napas, lepas napas. Begitu naik kiri, tarik napas, naik kanan, lepas napas. Begitu seterusnya anak-anak. Ya, naik kiri, tarik napas, naik kanan, lepas napas. Ingat, bernafas ketika fase lengan beristirahat ya. Sekarang kita masuk ke materi kombinasi gerakan. Nah, dari tadi anak-anak sudah mempelajari gerakan dari awal, mulai dari meluncur, kemudian gerakan tangan, posisi tubuh, gerakan kaki, pengambilan nafas. Sekarang saatnya anak-anak mengkombinasikan keseluruhan gerakan tersebut. Tentunya diawali terlebih dahulu dengan meluncur. Kemudian kombinasikan gerakan tangan dan kaki. Posisi tubuh berada terlentang ya, terlentang rata-rata di permukaan air. Jangan lupa untuk teknik pengambilan nafasnya agar anak-anak bisa berenang menempuh jarak yang cukup jauh. Karena dengan konsisten bernafas, anak-anak tidak akan mudah kelelahan. Ingat teknik pengambilan nafas seperti apa? Ya, Bapak ingatkan kembali pengambilan nafas pada posisi tangan recovery atau fase istirahat salah satu tangan dan menghembuskannya pada fase istirahat tangan yang lainnya ya anak-anak. Silakan dilatih gerakan renang gaya punggung ini ya anak-anak.
Demikian materi renang gaya punggung kita hari ini anak-anak. Semoga video ini dapat membantu anak-anak dalam proses belajar di rumah. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman anak-anak agar anak-anak dapat belajar bersama. Jangan lupa untuk melaporkan keberhasilan gerak anak-anak kepada guru PJOK anak-anak masing-masing. Serta jangan lupa untuk selalu berolahraga untuk menjaga kesehatan anak-anak. Sekian dulu video pembelajaran Bapak kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!